Setelah Hendra? Setelah Pak Hendra nelpon, Pak Ferdi Sambo nelpon. Jam berapa? Selang berapa menit kemudian. Menelpon menanyakan yang sama, tapi sudah dengan nada marah. Mereka tidak tahu itu rumah saya di situ. Sambo kembali mengancam. Detik-detik Sambo uring-uringan di sidang. Akhirnya Arif Rahman mengatakan yang sebenarnya. Jenderal Bintang 3 datang, Ferdi Sambo uring-uringan. cpnn.com. Di tanggal 12 itu ya, jam 12. Di tanggal Sekitar 12 jam jam 9-an, jam 10. malam. Apakah itu diketahui oleh Ferdi Sambo? Nah, ini berikutnya Pak Ferdi Sambo juga menelpon kami ya. Setelah Hendra? Setelah Pak Hendra nelpon, Pak Ferdi Sambo nelpon. Jam berapa? Selang berapa menit kemudian. Menelpon menanyakan yang sama, tapi sudah dengan nada marah. Mereka tidak tahu itu rumah saya di situ. Apa mereka nggak punya tata krama izin sama saya? Saya hanya siap-siap saja. Iya. Mantan Wakadenbe Biro Peminal Divpropam Polri AKBP Arif Rahman Arifin mengungkapkan bahwa Ferdi Sambo sempat marah saat tim Sus Polri melakukan olah TKP pada pembunuhan Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Ferdi Sambo uring-uringan lantaran tim Sus masuk ke rumah dinasnya, Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan tanpa meminta izin dirinya. Ini berikutnya Pak Ferdi Sambo juga telepon kami. Setelah Pak Hendra telepon, FS nelpon menanyakan hal yang sama, tapi sudah dengan nada marah. Mereka tidak tahu itu rumah saya di situ. Apa mereka gak punya tata krama izin sama saya? Ucap Arif sembari menirukan Ferdi Sambo di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat 13 Januari. Arif Rahman merupakan salah satu terdakwa kasus merintangi penyidikan atau obstruction of justice pembunuhan Brigadir Yosua. Lebih lanjut, Arif mengatakan bahwa saat itu dirinya hanya bisa menjawab siap karena sudah dimarahi. Setelah itu Ferdi Sambo pun mematikan telepon. Arif Rahman menjelaskan saat olah TKP tanggal 12 Juli 2022 lalu, hadir Kabar Reskrim Komjen Agus Andrianto beserta jajaran pejabat lainnya. Sekitar pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, TKP di rumah dinas Ferdi Sambo sudah ramai. Sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, Kabar Reskrim Komjen Agus beserta rombongannya keluar dari TKP. Arif Rahman pun keluar dari TKP karena merasa ramai di dalam. Kemudian tidak beberapa lama Pak Hendra menelpon kami, ucap mantan Wakadenbe Biro Peminal Propam Polri ini. Hendra Kurniawan yang saat itu menjabat sebagai Kador Peminal Propam Polri menghubungi Arif. Hendra bertanya dengan sedikit marah mengenai siapa yang memimpin olah TKP. Hendra tidak hadir di TKP karena saat itu mengantarkan jenazah Brigadir J ke Jambi. Arif menjawab dirinya tidak mengetahui siapa yang memimpin olah TKP di lapangan. Lantas dia berupaya untuk mencari tahu dengan cara melihat ke dalam TKP. Terus saya melihat ke dalam, ada petugas Puslap 4 yang memasang benang di tangga, kemudian di area dugaan tembak-menembak, ucap Arif. Selesai ditelepon Hendra, Arif pun mengungkapkan bahwa Ferdi Sambo menelpon beberapa menit setelahnya. Majelis Hakim lantas bertanya selisih waktu antara Arif menelpon dari Hendra dengan Arif menerima telepon dari Ferdi Sambo. Sekitar 15 menit, kata AKBP Arif Rahman Arifin. AKBP Arif Rahman menyesal Ferdi Sambo dan Hendra Kurniawan tidak bertanggung jawab. AKBP Arif Rahman Arifin menyesal terlibat dalam perkara obstruction of justice atau perintangan penyidikan kasus kematian Brigadir J. Dia pun menyayangkan pimpinannya Ferdi Sambo dan Hendra Kurniawan tidak bertanggung jawab hingga membuatnya menjadi terdakwa itu. Arif mengungkap itu saat menjalani pemeriksaan sebagai terdakwa dalam sidang lanjutan perkara perintangan penyidikan kematian Brigadir J di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Jumat 13 Januari. Menyesal ternyata pimpinan saya tidak bertanggung jawab, kata Arif di ruang sidang. Menurut Arif, seorang pemimpin seharusnya bisa menjaga anak buahnya, bukan lari dari tanggung jawab.
Karena prinsip saya, kalau saya jadi pimpinan, saya harus tanggung jawab terhadap bawahan saya. Saya pikir Pak Jaksa juga sama kalau menjadi pimpinan, tidak mau mengorbankan anak buah, ungkapnya. Arif Rahman mengaku siap menjalani konsekuensi hukum atas apa yang menimpanya. Sekarang sudah menjalani Pak, semuanya dijalani dengan baik, tutur Arif Rahman. Mohon para pihak terkait, pihak yang berwajib dan pihak yang bertanggung jawab untuk mengklarifikasi kebenaran berita ini. Kami hanya melansir dan memberitakan, Andalah yang memutuskan.